Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita akan belajar mengenai bab 14 yaitu lab setup. Nah, di sini lab setup ini kita akan membuat sebuah laboratorium percobaan untuk kita praktek nanti. Nah, untuk yang pertama yaitu pengenalan topologi. Nah, topologi yang kita gunakan yaitu seperti ini. Nah, ini adalah laptop kita, lalu laptop kita ini akan terhubung ke sebuah router atau router di sini menggunakan Debian server ya teman-teman. Nah, lalu Debian server ini akan terhubung ke klien. Nah, di sini klien ini menggunakan Ubuntu desktop teman-teman. Nah, dan server ini juga dan router ini juga akan terhubung ke internal network teman-teman. Nah, internal network ini di dalamnya ada dua server yaitu Debian server dan Ubuntu server teman-teman. Nah, jadi pada setup kali ini kita membutuhkan yaitu satu router Debian, satu klien Ubuntu yaitu Ubuntu desktop, dan dua server yaitu satu menggunakan server Debian dan yang kedua yaitu Ubuntu server teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi install VM teman-teman. Nah, untuk menginstal Debian server dan Ubuntu server atau Debian CLI, Ubuntu CLI, teman-teman bisa lihat video sebelumnya, nanti saya kasih linknya di deskripsi teman-teman. Nah, di sini saya akan mengasih tutorial install Ubuntu desktop saja teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman butuhkan yaitu file ISO yang harus teman-teman download di Chrome atau Microsoft Edge atau Firefox teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka saja Chrome-nya, kita buka, lalu saya perbesar terlebih dahulu, lalu teman-teman bisa ketikkan download ISO Ubuntu desktop versi untuk versi ini opsional. Nah, karena saya di sini menggunakan versi 22, maka saya akan ketikkan versi 22 teman-teman. Nah, teman-teman bisa pilih yang mana saja, ini linknya terserah. Nah, saya pilih yang Jammy Jellyfish saja, teman-teman bisa klik linknya. Nah, lalu jika sudah, teman-teman bisa pilih yang Ubuntu desktop ini teman-teman, yang berukuran 4,5 GB teman-teman. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, maka saya sudah tidak perlu mendownloadnya lagi. Nah, teman-teman jika sudah mendownloadnya, tinggal buka VirtualBox-nya, lalu teman-teman bisa klik new. Nah, di sini saya akan memberi nama klien Ubuntu teman-teman, strip Ubuntu. Nah, di sini untuk folder penyimpanannya saya akan atur terlebih dahulu. Di sini saya akan taruh di sini saja. Nah, jika sudah, kita next saja teman-teman. Kita next, lalu di sini saya akan kasih 20 GB saja teman-teman. Kita next saja, lalu kita finish. Nah, kita langsung saja run teman-teman. Kita tunggu sebentar teman-teman, ini sedang proses running. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan file ISO-nya teman-teman. Nah, di sini saya cari dulu file ISO-nya teman-teman. Nah, jika sudah, klik open, lalu pencet yang mount and attribute. Nah, di sini kita tunggu sebentar teman-teman untuk proses bootingnya. Lalu kita pilih yang try or install Ubuntu, lalu klik enter. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, jika prosesnya sudah selesai, di sini teman-teman bisa pilih bahasanya. Untuk bahasanya saya pilih bahasa Inggris saja teman-teman di sini. Lalu ketika sudah, di sini teman-teman bisa pilih yang install Ubuntu. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu untuk pengaturan keyboardnya pilih yang
Inggris US, dan di sini juga yang Inggris US teman-teman. Kita pencet yang continue. Di sini prosesnya untuk loadingnya ini agak sedikit lama ya teman-teman. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, update and other software, untuk what apps would you like to install to start with, teman-teman pilih yang normal installation teman-teman, jangan pilih yang minimal installation, karena yang normal installation ini akan menginstal web browser, utilities, office software, games, dan media players teman-teman. Nah, ketika teman-teman pilih yang minimal installation, maka yang akan terinstall hanya web browser dan basic utilities teman-teman. Maka teman-teman bisa pilih yang normal installation, lalu pilih yang continue. Kita tunggu lagi sebentar teman-teman. Nah, untuk ketika installation type ini, kita pilih yang erase this and install Ubuntu. Jika sudah, klik install now. Kita tunggu lagi sebentar teman-teman di sini. Nah, di sini kita bisa pilih continue saja. Untuk lokasinya saya atur Jakarta saja teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengubahnya atau bisa ketikkan di sini. Jika sudah, pilih continue. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita disuruh membuat username teman-teman. Di sini saya akan ya saja. Di sini saya dan untuk di sini kita pilih kita disuruh untuk membuat password teman-teman. Di sini saya akan buat password yang mudah saja. Jika sudah semua, teman-teman bisa pilih continue. Nah, di sini adalah proses copy files teman-teman. Nah, teman-teman, karena di sini mungkin agak lama, jadi saya skip saja teman-teman. Nah, di sini sedang proses install ya teman-teman. Nah, ketika proses installnya sudah selesai, maka Ubuntu itu sudah bisa digunakan teman-teman. Nah, biasanya ketika sudah selesai akan bertuliskan teman-teman disuruh untuk memencet tombol enter pada keyboard teman-teman. Baik, di sini kita akan belajar materi yang kelima, yaitu kita akan mencoba mengcloning Debian teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa buka VirtualBox, lalu teman-teman bisa klik kanan di sini Debiannya teman-teman, lalu teman-teman bisa pilih yang clone. Nah, di sini saya akan menamainya dengan nama VR1 teman-teman. Nah, lalu untuk path penyimpanannya saya akan menaruhnya di data saja teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik finish. Nah, kita tunggu sebentar teman-teman prosesnya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka clone-nya sudah berhasil teman-teman. Baik, di sini kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu kita akan melakukan snapshot pada virtual machine teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa buka VirtualBox terlebih dahulu. Nah, snapshot ini pengertiannya yaitu gampangnya ketika teman-teman melakukan konfigurasi, ketika terjadi kesalahan, nah snapshot ini bisa mengembalikan virtual machine teman-teman ke keadaan
semula teman-teman, sebelum teman-teman melakukan konfigurasi teman-teman. Nah, caranya untuk melakukan snapshot ini, teman-teman bisa pilih yang garis 3 di samping ini, lalu pilih yang snapshot. Nah, ketika sudah, pilih saja yang tag ini teman-teman. Nah, di sini kita akan menamakan default saja teman-teman. Nah, lalu kita bisa klik OK, lalu kita lakukan ke virtual machine yang lain teman-teman. Kita default saja teman-teman untuk name-nya. Kita bisa klik OK, lalu kita lakukan kepada klien Ubuntu. Kita default, kita OK lagi, lalu yang terakhir kita ke server 1 yang Debian teman-teman. Kita bisa OK teman-teman. Baik, di sini kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu setup topologi. Nah, pada yang pertama tadi di sini host OS itu terhubung ke router Debian menggunakan adapter 1. Nah, pada router ini akan terhubung ke dalam internal network yang dimana di dalamnya ada Debian server dan Ubuntu server, atau memiliki dua server, dan akan terhubung melalui adapter 2, dan router ini juga akan terhubung ke klien teman-teman dengan menggunakan adapter 3. Nah, pada kali ini kita akan mengkonfigurasi sebuah network di VirtualBox teman-teman. Nah, pada host OS ke router Debian ini menggunakan host only teman-teman. Nah, kemudian pada router ke internal ke dua server ini menggunakan internal network, lalu dari router ke klien ini sama teman-teman menggunakan internal network teman-teman. Nah, kita langsung saja buka VirtualBox-nya, lalu kita pilih yang router Debian, lalu klik setting teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik network. Di sini pada adapter 1 teman-teman bisa pilih yang host only, karena di sini dari host OS ke router Debian ini menggunakan adapter 1, yaitu menggunakan host only teman-teman. Nah, lalu pada router kedua server ini menggunakan internal network teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum mengaktifkan ini, teman-teman VM teman-teman harus dalam keadaan off teman-teman. Kalau dalam keadaan nyala, maka ini tidak bisa di checklist teman-teman. Nah, di sini pada adapter 2 pilih saja internal network, lalu di sini saya akan menamai network server teman-teman. Kita bisa langsung saja di sini, kita langsung lanjut ke adapter 3, yaitu untuk menghubungkan ke klien teman-teman. Nah, di sini juga menggunakan internal network, kita pilih saja internal network. Nah, di sini kita ganti saja namanya, yaitu network client teman-teman. Jika sudah semua, kita bisa klik OK. Nah, kita sudah selesai melakukan konfigurasi network pada router teman-teman. Nah, sekarang kita langsung melakukan konfigurasi pada dua server dan satu klien teman-teman. Nah, sekarang saya konfigurasi terlebih dahulu pada server 1 Debian ini. Nah, caranya seperti tadi, klik setting, lalu bisa pilih network, lalu di sini kita pilih yang internal network teman-teman. Nah, untuk namanya kita bisa pilih yang network server teman-teman, karena ini server 1 teman-teman, jangan pilih yang klien teman-teman. Nah, kita klik OK, lalu saya akan mengubah yang server 2 yaitu Ubuntu. Caranya sama, kita klik setting, lalu network, lalu pilih yang internal network teman-teman, lalu teman-teman pilih yang server teman-teman. Nah, jika sudah, klik OK, lalu yang terakhir yaitu klien Ubuntu atau kliennya, sama seperti tadi, yaitu klik setting, lalu network, dan di sini kita pilih internal network, lalu di sini kita bisa pilih yang network client teman-teman, jangan yang network server, karena klien ini karena Ubuntu ini digunakan sebagai klien teman-teman. Lalu jika sudah, kita klik OK. Nah, segitu
Itu adalah cara untuk mengonfigurasi sebuah network, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VM, teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka VirtualBox terlebih dahulu. Nah, fungsi dari konfigurasi RAM VM ini adalah untuk memperingan kinerja VM atau laptop teman-teman. Nah, ketika nanti praktek, mungkin keempat VM ini akan berjalan bersamaan, teman-teman. Nah, agar laptop teman-teman atau PC teman-teman tidak terbebani, nah di sini kita akan melakukan konfigurasi RAM, teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa klik setting, nah lalu bisa pilih sistem. Nah, teman-teman untuk base memory atau RAM-nya di sini kan ada 2 GB, teman-teman. Nah, saya akan memberinya 1 GB saja, teman-teman. Nah, di sini sudah. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Lalu teman-teman bisa ganti ke virtual machine yang lain. Saya sama akan memberinya 1 GB juga. Klik setting lalu sistem. Nah, di sini bisa ketikkan 1 GB atau 1024 MB, teman-teman. Lalu klik OK. Nah, di sini sama kepada server 2 juga, teman-teman. Caranya sama seperti tadi, yaitu klik setting lalu sistem. Nah, di sini saya akan ubah juga menjadi 1 GB, teman-teman. Kita klik OK. Satu lagi, teman-teman, itu di klien, teman-teman. Kita klik sistem lalu klik 1024 MB, teman-teman, atau 1 GB. Jika sudah semua, kita bisa klik OK. Nah, itu tadi cara untuk mengkonfigurasi RAM VM, teman-teman, untuk memperingan kinerja laptop atau komputer teman-teman.